wabarakatuh. Yang sudah menjawab salam, saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan ibu-ibu semakin cantik, dan bapak-bapak semakin ganteng. Yang masih bujangan, masih gadis, semoga cepat dapat jodoh. Yang muda semoga cepat dapat jodoh, yang janda semoga cepat dapat jodoh. Yang sudah ada jodoh semoga bertambah. Amin pula. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Mushola Al-Hikmah, yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, tapi insya-Allah yang hadir sini merupakan Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan makan kuini dijual oleh Alam 5. Kalau bukan karena Pak usaha ini, tak sampai ke saya ke musyawarah. Iyalah yang menelpon saya. Jadi abang saya ini bersama dengan Ibu Isor ini bukan orang lain tapi keluarga saya. Pandai mempromosikan keluarga. Terima kasih kepada jemaah sekalian. Saya belum pernah kemari, tapi saya yang rutin itu masjid Nurul Muktamar depan masjid Baitul Muktamar di depan PCR. Saya rutin di sana mengisi, tapi masuk ke gang-gang jauh timur sekali ini saya pikir di mana di ujung dunia ini, di bawah Google tadi kan sampai juga, alhamdulillah. Kalau tak sampai nak balik tadi. Alhamdulillah pada hari ini kita masih istiqomah di dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sehat semua, dan kita hadir di masjid ini merupakan ibadah, mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bisa bersilaturahim, dan ketiga yang paling penting dapat sarapan pagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin mengkaji satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang disampaikan oleh Uqbah bin Amir. Jadi suatu ketika Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat kami selamat dari api neraka?" Hebat pertanyaan itu. Kalau kita jumpa kawan apa bertanya? Ada jam. Betul kan? Kapan kita ngopi? Udah lama tak jumpa. Berapa anak? Betul kan juga kamu? Apa pekerjaan? Berapa cucu? Udah lama lagi? Berapa orang istri? Wah, itu udah tingkat tinggi tuh. Berapa orang istri? Pertanyaan selalu masalah dunia, jarang masalah akhirat. Kalau jumpa kawan, pernah tak kalau kita jumpa kawan-kawan di sini bertanya, bagaimana cara sholat tahajud? Apa doa sholat tahajud? Apa doa sholat hajat?
Jarang kita bertanya seperti itu. Selalu masalah dunia. Yang paling selalu apa pertanyaan itu? Boleh hutang? Ini selalu dipertanya. Boleh hutang? Kita pun penting menjawab. Mau tak dikasih, membohong lah nanti dibilang tak ada duit, kita berbohong. Mau dikasih duit tak balik dan tidak. Kalau apalagi sudah pernah minjam tak balik-balik, minjam lagi 2 kali. Sorry lah ya. Jadi selalu pertanyaan itu kalau para sahabat, bagaimana untuk mencari kebahagiaan akhirat? Apa yang membuat kami selamat dari api neraka, wahai Rasulullah? Tinggi tingkat pertanyaan ini. Dan ini jarang kita untuk bertanya kepada ustaz, kepada kawan, kepada siapapun. Tapi Uqbah bin Amir bertanya, apa yang bisa menyelamatkan kami dari api neraka? Lalu Rasulullah menjawab, jika kalian ingin selamat dari api neraka, yang pertama, amsik alaika lisanaka, genggamlah lidahmu. Atau genggam lidah, bukan dipegang lidah kiri, bukan. Jaga mulutmu, jaga perkataanmu, jaga ucapanmu. Itulah maksud Rasulullah SAW. Yang kedua, wal yasa'ka baituka, luaskan rumahmu. Tinggallah di rumah. Jangan suka merayau atau melayu. Jangan suka melala orang awam. Betahlah tinggal di rumah. Karena kalau sudah keluar rumah, dan macam-macam terjadi. Tapi kalau di rumah aman, ada istri, ada anak. Jadi yang ketiga itu adalah wabaki ala khoti'atika, tangisi dosa-dosa. Jadi orang yang selalu menangiskan dosa, maka dia akan terhindar dari api neraka. Ini kalau kita bahas semua, besok subuh baru selesai. Makanya kita bahas, dapatnya satu selesai dari hebat ini. Yang kita bahas adalah amsik alaika lisanaka, genggamlah lidahmu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkataan kita ini bisa membawakan kita ke dalam surga dan bisa mengantarkan kita ke dalam neraka jahanam. Dari mulut ini, kata pepatah, mulutmu harimau. Karena mulut inilah membuat orang sakit hati dengan kita. Karena mulut ini selalu pertengkaran suami istri sehingga bercerai. Karena mulut inilah membuat berkelahi dengan tetangga. Karena mulut inilah bertengkar dengan sesama teman. Karena mulut inilah pengurus musola masjid selalu bertengkar. Di mana-mana saya keliling seluruh dunia, bukan Pekanbaru lagi. Karena mulut. Kenapa? Tak bisa menjaga mulut. Karena mulut inilah ketika telah terjadi perkawinan yang sakral, ketika diucapkan aku ceraikan engkau, selesai, tamat, khatam barang. Setelah diucapkan itu, senyum istrinya. Ini yang betul-betul gitu. Oh, pada lama istrinya menunggu. Mengapa kau bilang kau senyum gitu? Ini yang betul-betul tak tahan aku lagi dari hidup aku ini. Oh, itu ditunggunya lupa. Laki-laki ini tadi sudah diucapkan, anak balik lagi, nak pulang lagi. Banyak yang stres, yang gila. Setelah gila betul, gila cerai. Udah cerai, oh aku pulang kembali. Istrinya tak mau lagi. Mengapa istri tak mau? Istrinya sudah punya. Nah, itu tak saya jawab tuh. Bukan saya jawab kan tuh. Sudah punya pil. Bukan pil, obat bukan. Pria idaman. Selama ini minum dia punya pil pula dia. Yang laki-laki tak mau kalah, dia punya pula duit. Wanita idaman
lain. Begitulah dunia sekarang. Tapi ini di luar musola, ini tak di sini. Di sini orang-orang soleh semuanya. Orang-orang soleh semua. Kening kita hitam semua soleh. Mudah-mudahan ini orang-orang soleh semua. Amin. Amin. Ya Allah. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, jaga mulutmu, jaga perkataanmu. Apa kata pepatah? Dia hidup emas. Kalau tak perlu, diam saja. Ini yang banyak saya lihat ini, mohon maaf lah sebelumnya, ibu-ibu, tapi bukan di musola sih. Kondisi ini mudah-mudahan lebih kurang. Tapi memang sepertinya omak-omak ini memang fitrah seperti itu, Pak ya. Coba kita bercerita masalah istri kita, hampir sama semuanya. Memang seperti itulah difitrahkan Allah. Tapi kalau tak ada istri rumah itu, rindu pula kita dengan cerewet itu. Tak ada istri sebentar aja keluar setengah hari, sepi rumah, tak ada musik. Itu musik alami, ya kan? Tapi kalau ada dia, ya Allah ya Tuhan, masalah anak, masalah suami, masalah pembantu, segala macam. Kalau istilah kami itu bersurah dia, bersurah. Ada aja bicaraannya. Kadang-kadang kesian suami ini di kantor sudah dimarah pimpinan, di luar dimarah teman. Kenapa? Belum bayar utang. Sampai rumah ada pula yang pidato lagi. La ilaha illallah. Penting bapak-bapak. Jadi kalau ada bapak-bapak ini berkerut kening itu, bukan karena marah. Kemana pergi kena marah? Di kantor kena marah, di luar kena marah teman, di rumah kena marah. Inilah pengakuan yang jujur. Wah, sportif itu. Karena memang itulah fitrah seorang perempuan. Tapi karena cerewet itulah, karena cerewet emak kita lah kita bisa seperti ini. Ayah diam, emak diam, apa jadi anak? Ya kan? Tapi karena emak kita lah, sholat nak, belajar nak, baca Al-Quran nak, menyuci nak, cuci piring, sapu. Karena cerewet emak kita itulah kita seperti. Jadi cerewet boleh, tapi jangan cerewet betul lah, seperti itulah. Boleh cerewet itu boleh, tapi jangan cerewet betul. Berkatalah pada tempatnya, jangan terlalu nyinyir. Kata orang sekarang nyinyir, tahu? Kita yang buat pendek itu kadang-kadang itu diulang lagi. Pak ya, sekali, 2 kali, sampai 7 kali, apa tak pendek kita? 3 kali cukup lah. Bang, jangan lupa sebagai anak. Iya. Sekejap lagi, jangan lupa sebagai anak bang. Sampai 7 kali sebentar tu aja. Lah, sudah dengar, udah. Tapi abang nanti lupa tadi. Jadi dalam penelitian ibu-ibu, dalam penelitian, ternyata memang ibu-ibu itu kalau tak bicara dia stres dalam hasil penelitian. Dengan dia berbicara itulah membuat dia sehat. Ini hasil penelitian, bukan kata Ustaz. Jadi kita bapak-bapak mohon maklum juga kadang-kadang. Apalagi kalau istri sudah semakin tua. Oh, siap-siap aja. Siap bapak ya, telinga tahan lah. Dan saya kadang-kadang kalau agak lain bahasanya tuh, nah, masuk ke kamar, saya ambil tasbih cepat.
Berani itu Pak. Kalau ada Al-Quran, ambil kepala Al-Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak berani tu. Itu kunci tu Pak ya. Jadi kalau cerewet, berzikir Bapak, atau baca buku, baca Al-Quran. Selesai Pak. Tak perlu dilawan, percuma. Dilawan semakin berkobar lagi. Tak perlu. Bawa senyum aja Bapak, diam. Jangan dilawan. Ketika istri cerewet, kita melawan, disitulah awal dari pertengkaran itu. Tadi saya lihat wajah-wajah sini, ini suami-suami yang sabar semua. Kau saya lihat wajah-wajah makan hati semua. Cuma bisa menahan Pak itu luar biasa Bapak ini. Tapi sama nasib kita Pak. Bukan Bapak aja sama kita, seluruh dunia sama. Tapi tak apalah. Mudah-mudahan yang penting kita setia sehidup semati Pak ya. Satu hidup, satu mati. Pernah satu kali seorang mama meninggal suaminya. Mulai dari meninggal sampai dikubur, dia menangis bongkak matanya. Jangan tinggalkan aku, aku jadi janda. Menangis. Orang sudah pulang, tak mau dia pulang. Saya datangi, bawa pulang aku. Nanti di rumah bisa berdoa, baca Al-Quran. Tidak, aku dah ikut suamiku. Ibu mau ikut suami ibu, kita gali kuburan lagi. Bukan dah ikut saya langsung pulang. Saya pikir mau ikut betul. Tak ada mau ikut, cerita aja tu, tak ada. Yang setia hidup semati sampai di kubur itulah selesai semua cinta tu. Tak ada lagi. Bapak-bapak setiap ada istri dah meninggal sampai kubur, bapak kita pulang kita lagi. Tak ada. Tak ada yang mau masukkan kubur bersama, tak ada. Sampai sanalah batas kasih sayang kita, cinta kita kepada pasangan kita. Oleh sebab itu, selagi masih hidup, selalu berkasih sayang. Kalau istri cerewet, anggap dia itu musik. Kalau saya gitu aja, musik, nikmati aja, syukuri, jangan menjadikan masalah. Kecuali dia berkata kasar, wah itulah yang persoalan. Perlu kita ingatkan baik-baik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu terus cerewet, tapi batasi dan menggunakan kata-kata yang baik. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang benar. Ini kata Allah nih ya. Tadi Rasulullah sudah menjelaskan, jagalah lisanmu, tapi Allah berkatalah dengan kata-kata yang benar, yang baik-baik, yang suka marah-marah. Ibu-ibu, kalau saya dengan suami jangan suka marah. Kalau ibu suka marah-marah, ibu akan stres, suami ibu cepat mati. Laki-laki kalau selalu dia dicerewetin, itu bisa meningkatkan tensi dia. Kita sudah tua-tua ini perlu istirahat Pak ya. Yang penting saya lihat banyak ada pensiun nih, sama dengan saya ada pensiun pegawai negeri. Kita perlu ketenangan ya kan? Kita kurangilah mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat, tapi keluarkan kata-kata yang bermanfaat, membuat pasangan kita senang.
membuat anak-anak kita senang mendengar perkataan, kalimat yang keluar dari mulut kita. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apa yang bagus keluar dari mulut manusia? Ini akan kita bahas ini satu-satu. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itulah sebaik-baik kita. Belajar Al-Quran dan mengajarkan pada orang lain. Kalau saya biasa habis sholat subuh ini ngaji nih kayak. Mungkin ibu-ibu bapak sekalian yang lupa itu habis sholat mengaji. Terserah mau baca surah Yasin boleh, Ar-Rahman boleh, mau menyambung bacaannya sampai khatam boleh, silakan. Yang penting mengaji. Habis sholat maghrib mengaji, habis sholat 5 waktu ada waktu tetap mengaji. Karena salah satu yang membantu kita ketika kita akan dipanggil Allah, dijemput Allah, ketika akan dicabut nyawa kita, yang membantu kita adalah bacaan Al-Quran. Dan yang akan membantu kita dalam kubur nanti adalah bacaan Al-Quran. Ketika nanti para malaikat penyiksa akan menerkam kita dalam kubur, tiba-tiba ada yang memeluk kita. Jangan siksa dia, karena dia rajin membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran ini adalah ibadah yang akan melindungi kita, membela kita dalam kubur. Bapak Ibu sekalian, tolong ingat itu. Yang belum mengaji, mulai sekarang ayo mengaji. Luar biasa bacaan Al-Quran. Apalagi kalau kita bisa menghafal Al-Quran. Bersyukur Bapak Ibu yang punya anak yang seorang hafiz penghafal Al-Quran. Karena sesungguhnya orang tua yang memiliki anak yang menghafal Al-Quran, nanti di hari akhir nanti mereka yang melindungi kita. Mereka memberikan pertolongan, berdoa kepada Allah, wahai Allah, aku ingin membantu orang tuaku. Dia diberi syafaat untuk menolong orang tuanya. Hebat nih anak menghafal Al-Quran. Masuk besok orang tua dalam neraka jahanam. Seorang anak bisa saja mengeluarkan orang tua dalam neraka jahanam. Dia keluarkan, ini orang tuaku. Itu orang yang memiliki anak yang hafal. Bersyukurlah kita yang memiliki anak yang menghafal Al-Quran, atau kita yang hafal Al-Quran, maka kita akan mudah nanti di akhirat akan membantu orang tua kita. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu belajar Al-Quran itu hukumnya wajib. Setiap muslim wajib untuk membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Hasil penelitian saya, mulai dari Dumai, saya sebelum di sini, sebelum 2016 di Dumai, saya banyak mengajar majelis ta'lim ibu-ibu tahsin Al-Quran. Dari hasil ini hanya 40% bacaan yang bagus ibu-ibu. Yang 60% centang perenang. Bahkan ada yang tak bisa membaca Al-Quran. Coba pikirkan. Kita setiap sholat baca Al-Quran. Baca Al-Quran ini salah membaca, maknanya berbeda. Antara kita itu. Saya beri contoh. Ketika kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun dalam sholat. Tanpa Al-Fatihah, sholat tak sah. Atau baca Al-Fatihah tidak benar, tak sempurna sholat kita. Tolong ingat itu. Kita tumbang-tumbir sholat siang malam berpuluh-tahun, tapi bacaan Al-Fatihahnya tidak benar. Ini fatal Bapak Ibu sekalian. Saya berikan contoh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Artinya apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian Allah. Itu kalau bacaannya benar, makhrajul hurufnya benar, tajwidnya benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang benarnya. Tapi ketika hanya kita jadikan huruf H besar, alham, bukan alham, tapi alham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan alam, bukan ain, tapi alif. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya segala kehancuran bagi Tuhan yang sakit, segala kehancuran bagi Tuhan Rabbmu yang sakit. Bayangkan. Ha, alham segala puji, alham kehancuran. Hanya huruf yang berbeda. Bayangkan itu. Belum tajwid yang lain lagi. Ada hukumnya ikhfa, ada idgham, ada iqrar. Idgham ada gunnah, ada balagunnah, macam-macam. Kalau ini dikaji artis semuanya. Saya menilai ini yang bikin saya sedih. Cuma 40% bacaan yang bagus. Tapi alhamdulillah ibu-ibu itu mau dia belajar. Saya ajarkan, walaupun gigi tak ada lagi sudah ompong, tapi yang penting belajar terus. Masalah tempat atau tidak, dapat atau tidak, itu lain persoalan. Yang penting niat kita tetap belajar. Itu contoh pertama. Contoh kedua, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta tolong. Kalau bacaannya betul, iya. Tapi kalau tak ada pakai tasdid, ya, jadi iya. Jadi bukan iya, tapi iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada cahaya matahari kami menyembah, dan kepada cahaya matahari kami minta. Apa hukumnya, Bu? Syirik. Menyembah cahaya matahari dan minta tolong kepada cahaya matahari. Kenapa? Karena tanda tasdid saja, tak pakai tanda tasdid. Semestinya iya, dia baca iya. Fatal, maknanya berbeda. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya saya sarankan walaupun tua-tua tetap belajar ngaji. Silakan dengan istri mungkin, kalau malu, dengan suami, dengan anak, cucu, dengan kawan. Kalau malu diketahui teman, ya kan, dengan teman. Undang ke rumah, tolong aku baca Al-Fatihah. Kenapa sekarang mau belajar? Itu Ustaz tadi yang penting apa dua. Katanya kalau tak betul Al-Fatihah tak sempurna sholat kita. Yalah aku belajar sekarang. Tak apa-apa, Bu. Malu, mana mau malu di atas dunia atau malu di hadapan Allah nanti. Ketika ditanya mengapa bacaan Al-Quran tidak benar, apa yang boleh jawab? Oh saya malu, ya ampun. Tidak ada alasan nanti saya tidak pernah belajar. Mengapa tak mau belajar? Sebanyak ini dulu. Saya malu, mengapa mesti malu? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti belajar Al-Quran. Sekarang ada lebih mudah lagi. Di mana? Di handphone. Bisa belajar Al-Quran di handphone. Ada panduan belajar Al-Quran di handphone. Silakan buka. Bisa. Kalau malu untuk mendatangkan guru, belajar di handphone. Oh kami tak tahu menggunakan handphone, Ustaz, tanyalah anak. Janganlah jadul betul.
bertanya bagaimana membuka program belajar Al-Quran secara online, silakan. Yang penting Bapak Ibu tetap belajar. Terutama sempurnakan bacaan Al-Fatihah. Kalau bacaan lain itu sunnah, tapi kalau Al-Fatihah rukun sholat. Tak ada Al-Fatihah, tak sah sholat. Tak sempurna pada Al-Fatihah, tak sempurna sholat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, makanya kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, suami, istri, pastikan semua bisa membaca Al-Quran dengan benar. Pastikan. Saya dulu waktu kecil, mak saya masih sakit. Saya umur 5 tahun, mak saya sudah sakit. Jadi dia mengajar saya itu sambil berbaring. Saya masih ingat, diambilnya Al-Quran kecil. Tahu Ibu ya, Al-Quran kecil ya? Sampai sekarang masih terbayang di benak saya. Metodenya gimana? Alif dua di atean, alif dua di bawah, alif dua di depan pun, in pun. Betul kan? Begitu orang-orang tua kita dulu mengajarkan kita. Tapi hebat kita semua. Kalau sekarang sudah banyak metode yang lebih bagus, yang bisa cepat untuk belajar itu, banyak metode-metode yang ditemukan. Tapi orang tua kita dulu yang pertama diajar adalah membaca Al-Quran. Makanya kalau kita pandai baca Al-Quran, siapa yang pertama dapat pahala? Mak ayah kita. Karena mereka pertama mengajarkan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada anak, tolonglah Bapak Ibu. Bapak Ibu lah yang mengajarkan anak pertama kali. Tolong. Ketika nanti dia mengaji, walaupun kita sudah meninggal Bapak Ibu, mengalir pahala. Pahala apa? Pahala mengajarkan orang mengaji. Jadi sesungguhnya pahala yang besar itu adalah pahala mengajarkan membaca Al-Quran. Ketika orang itu mengaji, pahala mengalir buat kita. Mati kita besok bawa dalam kubur Bapak sekalian, yang kita ajar itu mengaji, dia terus mengalir pahala buat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terbaik keluar dari mulut kita adalah berdakwah. Lalu saya ini duduk di sini berdakwah. Ketika saya menyampaikan di sini, Bapak Ibu mengamalkan apa yang saya berikan, insya Allah saya mendapat pahala yang besar. Terus Ibu menyampaikan di rumah anak-anak, diamalkan anak-anak Ibu, Bapak, Ibu dapat pahala, saya pun dapat pahala. Anak-anak Ibu menyampaikan pada kawan yang lain, dia dapat pahala, Ibu dapat pahala, saya dapat pahala. Seperti multi level marketing, terus sampai hari kiamat, begitu terus. Berdakwah ini pahala yang sangat besar. Ibu-ibu, anak-anak belum sholat subuh. Nah, sholat subuh, sholat subuh. Belum juga bangun. Sholat subuh, belum juga ambil air siram. Oh, langsung sholat subuh. Sholat ya, ibu pahala. Ibu sudah berdakwah. Berdakwah tidak mesti duduk di podium seperti ini, di meja seperti ini. Tidak mesti berdakwah depan orang ramai. Berdakwah itu bisa di rumah, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan teman kita berdakwah. Pas sedang membuat kedai kopi, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada ya, kita sholat. Ibu berdakwah Bapak, mengajak kawan sholat ke masjid, berdakwah. Jadi berdakwah itu tidak mesti dalam artian luas, dalam arti kecil, mengajak untuk berbuat kebajikan dan melarang berbuat maksiat, juga berdakwah namanya.
Selagi masih kita melakukan dakwah, pahala mengalir buat kita Bapak Ibu sekalian. Bayangkanlah ulama ustaz-ustaz yang hebat itu ya, Ustaz Abu Somad, Adi Hidayat, siapa lagi? Buya Yahya, dan segala macam itu. Ya Allah, berapa kali sehari dia berdakwah, kemudian di medsos ditonton orang, semua dakwahnya mengalir terus pahala dia yang berdakwah. Mati orang itu besok mengalir terus pahalanya ketika kita menonton itu dan kita lakukan, kita amalkan apa yang disampaikan, termasuk yang disampaikan oleh Ugan. Tahu Bapak Ibu Ugan? Inilah yang ceramah di sini. Ibu ini kadang itulah tak nengok medsos dia. Saya sekali lihatlah nanti di YouTube atau TikTok Ustadz Gamal Abdul Nasir official. Tengok sekali nanti. Dan nanti mudah-mudahan ini karena ini di hotel nanti ini keluar nanti, musola kita nanti keluar nanti. Tapi jangan lupa nanti setelah ditonton, like, subscribe, and share. Jangan lupa, kita menonton saja. Bantu-bantu sebelah kawan sedikit. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdakwah. Maka ketika Bapak Ibu memasukkan anak di pondok pesantren, anak-anak di sana diajarkan Al-Qur'an, diajarkan untuk berdakwah, mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu ada satu yang mungkin takut berdiri depan orang ramai berbicara. Betul tak Bu? Betul. Bapak-bapak disuruh jadi MC kita menggeletek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah aku keluar. Jadi MC banyak yang tak sambung. Apalagi ceramah. Kenapa tak dibiasakan? Makanya ibu-ibu, saya, ibu-ibu beberapa masjid yang ada di Pekanbaru ini, sekarang saya mengajarkan public speaking atau retorika, mengajar untuk berbicara di depan orang ramai. Ya, silakan diundang-undang nanti kalau pas ada waktu yang tepat, saya akan mengajarkan bagaimana teori dan langsung praktek. Teori hanya 30%, 70% prakteknya. Minimal jadi MC jadilah. Atau memberi kata sambutan. Ini Bapak Ibu selalu kasih kesambutan tak sanggup, menggeletek, menggigil. Kenapa? Belum terbiasa. Ini yang perlu kita beritahukan triknya, teorinya, langsung praktek, insya Allah bisa. Dengan saya aja, mudah-mudahan bisa berceramah. Kadang-kadang kalau kita sudah diberikan caranya, wah timbul semangat. Oh, akulah MC, dia minta lagi. Aku udah belajar dulu dah. Sombong pula. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting jangan pernah berhenti berdakwah. Karena ulama itu yang berdakwah itu adalah suluh dalam kegelapan. Tanpa suluh maka dunia akan gelap gulita. Ulama itu bagaikan matahari. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu penerus ajaran Nabi. Ulama itu bagaikan matahari yang bersinar sampai hari kiamat. Tanpa matahari dunia akan gelap gulita. Tanpa ulama dunia pun akan gelap gulita, karena tidak ada yang memberikan pelajaran dan pencerahan kepada kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang terbaik keluar dari mulut manusia? Daripada cerewet-cerewet tadi, yang ketiga adalah beristighfar. Sambil masak ibu, sambil masak asam pedas, ikan bau, mungkin sambal belacan, ya kan? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
Betul kan? Orang tua dulu mengayunkan anaknya, apa lagunya? Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Tidur anak. Tapi kalau di kampung Pak Usai ini lain lagi nih main menyanyikan anak. Namanya berkobar. Tahu berkobar kok? Oh, tidurlah anakku. Oh, apa kau pergi ke ladang nak? Oh, tidurlah nak, tidurlah anak yang soleh. Itu mak yang tadi loh pendidikan kita. Dia memberi nasihat. Ada juga dengan berselawat, dengan beristighfar, ada dengan berzikir, macam-macam. Rupanya mak ini sudah 3 botol, tak tidur-tidur anaknya. Udah 3 botol air habis. Mampu lah nak kau nak susu dah habis nak. Oh, ini dicuri nak. 3 botol dah habis. Sampai habis orang mak yang menyanyi tak tidur-tidur juga. Tapi itu omak-omak di kampung Pak Usai ini. Kalau sekarang ini lagunya lagu dangdut. Lagu dangdut. Lagu apa lagi? Pop, rock, segala macam lah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya katakan tadi, beristighfar. Bahwa sesungguhnya Allah akan mengabulkan doa seseorang. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang soleh itu adalah yang diampuni dosa-dosanya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu mencari ampunan Rabbmu. Itu kata Allah. Bersegeralah mencari ampunan, karena Allah tahu kita semua penuh dengan dosa. Ada yang tak punya dosa di sini, angkat tangan. Punya dosa kita lupa. Maka kita selalu beristighfar. Minimal 70 kali beristighfar. Rasulullah itu minimal 70 kali beristighfar. Astagfirullahaladzim, sampai menangis Rasulullah. Minta ampun kepada Allah SWT. Itu Rasul yang dijamin masuk dalam surga. Tidak ada yang masuk dalam surga kecuali Rasulullah yang pertama, baru umatnya. Menangis Rasulullah tiap malam sholat tahajud, minta ampun dosa-dosanya. Kita siapa? Rasul tidak, Nabi tidak, ulama tidak, tak mau minta ampun kepada Allah. Pede betul. Dosa banyak, tak mau minta ampun, tak mau menangis di hadapan Allah. Pede banget loh. Apalagi sudah berumur, apa lagi kita buat kalau bukan beristighfar, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang besar yang kecil, ya Allah. Ampuni dosa-dosaku yang lalu maupun sekarang, ya Allah. Ampuni dosa-dosaku yang sengaja maupun tidak sengaja, ya Allah. Teteskan air mata. Ketika itu Allah hadir di hadapan kita. Walaupun dosa kita sebesar langit, walaupun dosa kita seluas samudra, ketika engkau beristighfar dengan sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka itu dikatakan taubatan nasuha. Ketika Allah menerima taubatmu, engkau meninggal, maka engkau mati dalam husnul khatimah. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya bertobat itu jangan tunggu sakit. Bertobat itu jangan tunggu tua. Bertobat itu jangan tunggu ada waktu. Kapan ada waktu bertobat? Habis sholat itu beristighfar dulu. Makanya imam selalu memimpin minimal tuh
3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini 3 kali. Tapi kalau sholat tahajud ambil tasbih. Astagfirullah. Dosa-dosa maafkan ya Allah. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosa mulutku ya Allah. Menangis di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosa telingaku ya Allah, yang banyak mendengar kalimat-kalimat yang tak betul ya Allah. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosa mulutku ya Allah. Mulut ini selalu menyakiti hati orang lain ya Allah. Mulut ini selalu berkata kasar ya Allah. Mulut ini jarang mengaji ya Allah. Ampuni dosa-dosa tanganku ya Allah. Ampuni dosa-dosa kemaluanku ya Allah. Mungkin selama ini pernah berzinah ya Allah, menangis di hadapan Allah. Ampuni dosa-dosa pemikirku yang jahat ya Allah. Ampuni dosa-dosa penyakit hatiku ya Allah. Minta kepada Allah, bayangkan semua dosa-dosa kita ya Allah. Menangis, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Makanya sepertiga malam terakhir, bangun Bapak Ibu sekalian, sholat tahajud, minta ampun kepada Allah. Setelah itu baru kita berdoa. Apa yang kita minta kepada Allah? Karena doa di sepertiga malam itu dijawab Allah Subhanahu wa taala. Ud'uuni astajib lakum. Minta kepadaku, niscaya aku kabulkan. Kita semua banyak masalah dalam hidup kita. Pasti banyak masalah. Tak ada manusia hidup tak masalah. Kepada siapa minta? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga malam bangun, minta kepada Allah. Menangis di hadapan Allah. Tak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Apabila caranya benar, waktunya benar, tempat yang benar, maka Allah akan kabulkan doa kita. Yang keempat, yang terbaik kita lakukan adalah berzikir. Sambil menyuci Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selesai menyuci, sambil menyetir, berzikir, beristighfar, silakan. Abdul Ghifri fa'alam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Minimal satu hari 100 kali la ilaha illallah kita ucapkan. Kalau imam tidak membimbing itu bersama, silakan pribadi. Setelah sholat subuh boleh, setelah sholat maghrib boleh. Masih ada waktu lagi ya, sebentar ya. Berzikir, kekuatan zikir luar biasa Bapak. Zikir itu bisa alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, itu zikir. Bisa la ilaha illallah, itu juga zikir. Ada yang pendek zikir. Apa itu? Allah, 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 Allah. Tak boleh nyebut Allah matilah lagi. Pendek itu tak bisa juga lagi, matilah lagi. Jadi kalau orang suluk itu biasanya Allah, 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 Allah 70.000 kali. Kita suluk satu hari 70.000 kali. Kalau hari biasa minimal 5.000 kali. Bapak Ibu yang mau suluk, insya Allah tahun depan ada suluk nasional nanti bersama Ustaz Abdul Somad, insya Allah. 2 tahun lalu juga dengan Ustaz Abdul Somad di Kabul, di Pondok Darussalam Kabul, Rokan Bulu, bulan Ramadan yang tahun lalu. Tapi mudah-mudahan yang tahun depan tidak bulan Ramadan, supaya Bapak Ibu bisa untuk lebih fokus beribadah, bersuluk. Nah, kalau di kampung Pak Usain ini banyak nih, sepanjang Sungai Rokan terus suluk semua. Jadi tidur dalam lampu, ya, uduk tidak lepas, kemudian makan dijaga, dan mulut, hati tidak pernah putus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, Allah, Allah.
Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi yang belum punya waktu silakan berzikir di rumah, silakan berzikir di masjid, tapi minimal hati kita tidak boleh putus untuk berzikir, zikir, mengingat zikrullah, mengingat Allah selalu. Jika engkau mengingat Allah, maka Allah akan mengingat engkau. Jika engkau minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Yang terakhir, yang terbaik adalah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bilal selalu membacakan itu. Sungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, berselawatlah kepada nabimu, ucapkan salam kepada nabimu dengan ucapan yang maha agung. Ini perintah Allah berselawat. Allah yang berselawat, malaikat berselawat kepada baginda Rasulullah. Kita umat Muhammad tak mau berselawat, kelewatan. Bahkan kata Rasulullah, satu kali engkau berselawat kepadaku, maka Allah akan berselawat kepadamu 10 kali. Allah akan ampuni 10 dosa, dan Allah akan naikkan 10 derajatmu. Bayangkan Bapak Ibu, satu kali selawat, satu kali berselawat, Allah akan berselawat 10 kali, Allah ampuni dosa kita 10 kali, dan Allah akan naikkan derajat kita 10 kali. Bagaimana kalau kita berselawat beribu-ribu kali? Berapa kali Allah akan berselawat kita? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah selawat ini ada amalan selawat yang paling bagus, tapi kalau mau mudah-mudahan next time kita akan lanjutkan khusus berselawat, karena banyak hikmah makna dari berselawat ini yang bisa untuk menyelamatkan kita hidup dunia dan akhirat. Satu-satunya manusia yang memberikan syafaat di akhirat nanti adalah Rasulullah. Siapa yang diberikan syafaat? Orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjaga lisan kita. Terima kasih. Jika Tuhan pergi bertawaf, jangan lupa bawa mu'alaf. Jika ada salah dan silap, mohon hamba diberi maaf. Wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.